Berapa banyak orang sekarang dia punya kakek nggak tahu nama kakeknya, Pak. Satu saat ini contoh real. Saya dulu suka kalau bulan Roah, ini Ustaz Jamil nyuruh anak-anak bareng sama saya. Udah lo jarak keliling dulu ke rumah guru-guru. Keliling tuh kita ke rumah guru-guru. Begitu kelar keliling ke rumah guru, ini anak saya tanya, lu udah jarak ke kuburan engkong lo? Belum mengaji. Lah itu udah deket kuburan engkong lo tuh lu jarain. Masalah Ustadz tenang ada tuh. Akhirnya jalan nih bocah sama Ustadz. Begitu udah Ustadz bebacaan tahlil panjang lebar nih Bib, giliran baca doa dicolek nih Ustadz. Colek nengok, nanya, ngapa? Ntar dulu Ustadz, kuburan engkong saya yang sebelah mana? Masya Allah. Lah udah tahlil mau kelar baru nanya kuburan engkongnya yang mana. Ini makanya banyak generasi cukong, cucu kagak kenal engkong. Juga berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dua rangkaian hal sejarah yang jangan sekali-kali kita lupakan. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Orang sekarang semakin kenceng nih jamaah sekalian, bahwa katanya Isra Mi'raj itu mimpi. Kalau yang sudah belajar tentang pemahaman agama mungkin sudah ada pondasi, tapi yang kita pikirkan adalah generasi muda sekarang yang mereka memang rentan dan rawan akan pemahaman agama, bisa saja langsung mengatakan, oh ternyata memang betul Isra Mi'raj adalah mimpi. Kedua, beliau ini orang masih ingat almarhum Pak Haji Siman bin Senin. Tapi kalau tanpa diberikan disampaikan tentang haul, siapa nama beliau, siapa keturunannya, niscaya tidak akan pernah, jangankan orang lain, jangan-jangan anak cucu mantu keturunannya sudah tidak kenal lagi dengan almarhum. Inilah yang saya maksud bicara tentang sejarah. Kalau kita bicara misalkan ini almarhum, kita ini Pak punya orang tua, mohon maaf beribu maaf, berapa banyak orang sekarang dia punya kakek nggak tahu nama kakeknya, Pak. Satu saat ini contoh real. Saya dulu suka kalau bulan Roah, ini Ustaz Jamil nyuruh anak-anak bareng sama saya. Udah lo jarak keliling dulu ke rumah guru-guru. Keliling tuh kita ke rumah guru-guru. Begitu kelar keliling ke rumah guru, ini anak saya tanya, lu udah jarak ke kuburan engkong lo? Belum mengaji. Lah itu udah deket kuburan engkong lo tuh lu jarain. Masalah Ustadz tenang ada tuh. Akhirnya jalan nih bocah sama Ustadz. Begitu udah Ustadz bebacaan tahlil panjang lebar nih Bib, giliran baca doa dicolek nih Ustadz. Colek nengok, nanya, ngapa? Ntar dulu Ustadz, kuburan engkong saya yang sebelah mana? Masya Allah. Lah udah tahlil mau kelar baru nanya kuburan engkongnya yang mana. Ini makanya banyak generasi cukong, cucu kagak kenal engkong. Nggak bisa Pak kita hidup sendirian. Ini kalau bukan tanpa sebab lantaran orang-orang kita terdahulu, kakek nenek kita terdahulu, nggak mungkin kita bisa ada nongkrong di alam dunia. Maka Rasulullah menyatakan, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah. Manusia ini zone politician. Manusia adalah butuh dengan orang lain. Saya ambil contoh begini aja Pak. Bapak pernah naik motor berdua enggak? Ini lapar apa ngantuk sih? Pelatat plotot doang jadi saya yang takut. Saya nanya begitu jadi pelatat plotot. Saya nanya nih, pernah naik motor enggak berdua? Pernah. Ini pernahnya beri ngambek lagi. Begitu lagi naik motor sedang-sedangnya, rintik-rintik hujan sudah mulai turun. Yang belakang ngomong, kayaknya hujan. Yang bawa motor nyaut, iya ya, kayaknya hujan. Kan bego berdua. Emang udah turun hujan, ngapa lu pakai nanya berdua-dua? Untung yang bawa motor otaknya lagi lurus.
Coba kalau nggak lurus, yang belakang nanya, Romana hujan, buta mata lo. Kelar urusan, kelar udah. Itu manusia yang kecil aja Pak. Bapak punya tetangga samping rumah, bapak nyuci motor. Itu tetangga lagi lewatin kita lagi nyuci motor. Tetangga kita kira-kira nanya apa enggak? Nanya apa enggak? Tergantung. Kalau emang lagi kagak marah dia nanya. Pertanyaannya cuma dua Pak. Pertanyaannya cuma yang pertama apa? Lu lagi ngapain? Benar. Yang kedua, lu nyuci motor. Lu pakai nanya ngapa sih? Coba pikirin tuh alus-alus. Padahal dia lihat, dia tahu ngapa pakai nanya sih. Inilah hubungan manusia, bukan soal seperti dia mampu atau tidak. Hubungan hal yang sepele mampu membuat hubungan ini menjadi baik. Kita nyuci motor, orang nanya, lu ngapain? Buta kali gua lagi nyuci motor pakai ditanya, berantem tuh. Tanya lagi yang kedua, lah lu nyuci motor, bukan kebo lagi gua mandiin, berantem gak? Padahal sama-sama tahu inilah manusia. Jangankan sifatnya jasa yang besar, yang kecil saja kita ini membutuhkan orang lain. Baca kita lagi mau makan, bacaannya bagaimana Pak? Wah berarti udah pada kenyang nih Ustaz Anu aja. Enggak mau baca doa makan sih, udah pada kenyang nih romannya. Saya lagi tanya diem aja, baca doa makan bagaimana? Allahumma, saya juga sebenarnya udah lapar. Coba baca tuh, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Enggak curang, bener yang makan kita, nasi beras yang beli kita, yang masak istri kita, tangan kita, mulut kita, duit kita. Tapi jangan curang dong. Ada tenaga orang, ada keringat orang yang kita makan. Maka baca doa Allahumma barik lana. Jadi beras dari padi, beras, nasi. Sanggupkah kita di tengah pematang sawah jam 12 siang? Sanggupkah kita menggotong-gotong beras? Sanggupkah kita menjadi petani? Kita tidak bisa membantu apa-apa mereka, tapi cukup kita katakan Allahumma barik lana, berkahi para petani ya Rabb. Mereka yang sudah bertempur habis-habisan, mereka sudah berjuang sepenuh tenaga, ada di tengah pematang sawah, dia korbankan waktu dan tenaga. Berkahin saudara-saudara kami. Jangan curang, jangan mentang-mentang kita yang makan. Allahumma barik lana fima razaqtana, rezeki. Bukan cuma kita curang rezeki, tapi rezeki kawan kita juga banyak. Ini penting berkawan, kita doain kawan Pak. Sekarang kalau kita punya tetangga, punya saudara, punya teman kaya, duitnya banyak, senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang tentunya. Kalau kita ngelihat orang lain terus jadi hasud, ngelihat tetangga beli kompor, kita yang kepanasan, tetangga beli motor, kita yang keberisikan, tetangga beli rumahnya di tingkat, kita yang darah tinggi. Ini yang cepat mati orang model begini nih. Tapi kalau dia bersyukur orang lain bahagia, balik malam yaskurin nas la yashkurillah. Orang tidak akan pernah bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Hubungan antar satu dengan yang lain, lah salah satunya apa? Mi'rajnya Rasulullah dapat yang namanya sholat. Itulah Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya mu'min. Balik kepada siapa? Sebuah nilai orang lain butuh dengan orang lain. Contohnya bukan sholat sendiri, tapi contoh dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Enak Pak. Islam itu kan jangankan bersatu dalam pilpres, orang sholat berjamaah aja nggak akur. Benar. Coba lihat sholat Jumat, datang paling dulu bukan ke depan, nyampainya ke samping. Kalau nggak nyari tiang, nyari tembok, nyender beb. Coba bayangin kalau umat Islam tuh
imamnya bener, makmumnya rapi, cakep Pak. Enggak pakai disuruh, makmum langsung amin. Coba deh, emang pernah imam berbalik belakang begini, saudara-saudara, kalau nanti hitungan tangan saya ketiga, maka saudara aminnya bareng. Begitu enggak imam? Begitu imam, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang nyuruh? Enggak, siapa yang nyuruh? Amin. Saya nyuruh enggak? Kalau pemimpinnya benar, makmumnya cakep, enggak pakai disuruh amin, bareng semuanya. Makanya ini nih dalam sholat berjamaah, miniatur kecil dalam sebuah perjalanan kehidupan sosial Pak. Imam yang pertama kategorinya hafal Qur'annya lebih banyak, tajwidnya bagus, fasih bacaannya. Bukan karena tua Pak jadi imam, tua juga kalau kejemur rese. Bukan soal ngomong tua, tapi dia muda, hafalan Qur'annya banyak. Ada dua orang sama dia baca Quran, tajwidnya sama, fasihnya sama. Lihat umurnya tuaan siapa? Umur sama. Tanya lagi, dia udah nikah apa belum? Nikah udah. Tanya lagi, dia orang asli sini apa pendatang? Susunannya benar, imam maju, belakang imam, standar ilmunya di bawah imam sedikit. Kalau imamnya mantap, yang di belakang imam nggak apal bacaan apa-apa, saya yakin itu sholat berjamaah jadi rusak. Imam kan puyeng, manusia juga Pak Imam. Ustadz manusia juga, kalau nggak punya duit otaknya ngayab. Iya sama. Nih imam, kalau orang lupa mah Pak nggak pakai ayat Quran, ayat yang pendek kita kadang-kadang lupa baca Quran. Bener. Ntar dah giran terawih udah berasa dah tuh. Ini imam emang bininya rada galak ongkoh, duit kagak punya, itu baca inna a'tainakal kautsar muter kagak nemu-nemu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar enggak nemu. Makmum yang di belakang imam geblek, diterusin aja, dia taunya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang di sebelahnya nanya, emang siapa yang mati? Dah hancur sholat udah bareng. Ini gambaran bahwasanya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hadir ke atas muka bumi ini karena ada peran orang tua kita. Kita mampu ada di tengah-tengah kehidupan kita karena peran orang tua kita. Kalaupun kita hidup sendiri, siapa di sini yang bisa bilang hebat ilmunya, tinggi jabatannya, banyak uangnya? Nggak ada Pak orang hebat, nggak ada. Orang ilmunya banyak nih, apa aja dia bisa. Ngaji zamannya nggak ada, kira-kira bagaimana? Lekar doang sendiri dia temenin, nggak seru. Ada orator ulung, kalau ceramah menggebu-gebu, kalau pidato luar biasa, orang terkesima, orang pasti akan tertegun, orang akan tertarik. Tapi saat dia lagi orator, lagi ngomong, lagi ceramah, nggak ada zamannya, kira-kira bagaimana? Jadi begini, ini nggak ada orang nih, saudara-saudara yang berbahagia, tahu nggak saudara? Nggak ada orangnya. Pasti orang yang dengar di belakang begitu nyampe ngomong, lah itu Ustadz stresnya mulain kapan? Ini bahwasanya ketika kita bicara haul, kita bicara Isra Mi'raj, kaitannya adalah kaitan sejarah. Bangsa ini akan menjadi sebuah catatan besar bagaimana umat Islam hari ini kita belum siap untuk selalu bersama-sama. Udah pemilu kemarin udah kita lewatin, pilpres kemarin udah kita laluin, udah yang roman-romannya sama tetangga kurang tapi akur lagi dah. Ya, kalau kemarin kan perengat, apalagi caleg nih yang model begini nih nggak dapat suara, lo habis sudah kondor. Ini baik-baik. Nah makanya malam hari ini paling tidak dalam peringatan haul dan peringatan Isra dan Mi'raj, satu, bahwa jangan pernah sekali-kali kita melupakan faktor sejarah. Yang kedua, ayo dengan kita melaksanakan haul, dengan kita melaksanakan peringatan keagamaan, paling tidak tertanam ke dalam hati sanubari kita bahwa kita ini hidup
butuh dengan orang lain. Kalau sudah bareng-bareng sungguh nikmat dan luar biasa. Saya ambil contoh, ahlan wa sahlan, alhamdulillah habibana mahbub al habib. Sallu ala Muhammad. Iya. Terusin Beb ya. Sampai mana Pak? Sampai mana? Sampai makan. Oh. Yang ketiga, dengan peringatan dan kita memperingati haul orang tua kita atau orang-orang yang telah berjasa dengan kita akan menjadi catatan pun sama. Ketika kita meninggalkan alam dunia ini, orang lain akan mengingat kebaikan-kebaikan kita. Apapun yang kita lakukan baik, maka kebaikan kita yang akan diingat oleh orang lain. Tapi kalau kita berbuat kejahatan dan keburukan, maka sesungguhnya keburukan itulah yang akan diingat oleh orang lain. Maka pada malam hari ini mudah-mudahan peringatan haul dan Isra dan Mi'raj menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang lebih dekat kepada Allah dan lebih menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk itu mohon maaf Habib, saya ini duluan langsung ke Rabajang. Mohon maaf Habib ya. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Saleh bin Zain bin Abdullah Segaf pun diberikan sehat afiat panjang umur, selalu dapat membimbing kita, menuntun kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.